Ya, kita akan langsung lanjut ke Bang Max. Bang Max sudah terhubung bersama kami? Halo? Iya, Bang Max? Iya. Oke, Bang Max, saya minta tanggapan dari Bang Max. Tadi Bang Andi mengatakan bahwa KLB di Sumatera Utara ini kemudian abal-abal, tidak sesuai dengan ADART Partai Demokrat. Tanggapan Anda? Ya, saya kira tergantung aja dari Pak Andi mau ngomong apa gitu kan ya. Mau bilang KLB abal-abal atau tidak sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, itu versinya Pak Andi Malarangeng ya. Itu karena sebuah kegalauan aja yang terjadi di Andi dan teman-teman. Oke, kalau versi Anda seperti apa, Bang Tunggu Max? dulu. Karena yang pertama, mereka mengatakan bahwa KLB ini tidak akan bisa terlaksana. Ternyata dalam waktu singkat bisa terlaksana dan terpilih ketua umum yang baru gitu. Nah, jadi kalau misalnya Pak Andi bilang itu awal-awal tidak sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, yang mana yang tidak sesuai? Anggaran dasar yang kita pakai itu berdasarkan apa yang sudah kita putuskan di KLB ini, memberlakukan anggaran dasar yang pertama tahun 2005, bukan yang 2020 yang dibuat di luar Kongres itu, Pak. Gitu. Kenapa ADART-nya merujuk pada tahun 2005 yang lalu, Bang? Karena itu mencerminkan keutuhan sepenuhnya dan tata cara yang paling tepat untuk Partai Demokrat. Oke. Kenapa anggaran dasar itu dibahas demikian rupa di Kongres, punya komisi dan ada yang mempertanggungjawabkan, tidak seperti halnya anggaran dasar yang dibuat di luar, dirubah dan dibuat di luar Kongres. Iya, Bang. Itu juga sesuatu yang sangat tidak mungkin dan tidak boleh terjadi gitu. Jadi ya apapun yang mau terjadi, kami sudah selesai Kongres. Kami sudah selesai Kongres luar biasa dan sudah terpilih ketua umum yang baru. Oke. Nah, tinggal menerima atau tidak. Kalau tidak menerima ya kita ke pengadilan atau PT UN untuk itu. Ya. Artinya gini, Bang Max, saya mau berangkat dari pernyataan AHY dan juga SBY. Dengan penyelenggaraan KLB ini dan terpilihnya Muldoko ini seolah-olah mengkonfirmasi bahwa isu kudeta yang disampaikan AHY kemarin itu benar adanya. Ya, saya kira begini, kita ini kayak dua kesebelasan yang sedang bertanding gitu, atau mau bertanding aja gitu, Mbak ya. Yang kesebelasan sana bilang yang lawannya lemah, lawannya tidak valid. Begitu juga kesebelasan sini, begitu juga sama gitu ya. Ini kan persoalan suka dan tidak suka dan takut dan tidak takut. Ya. Okay. Saya pikir ini sudah terjadi. Apapun yang mau dikatakan bahwa itu abal-abal dan lain-lain seperti misalnya ini adalah kudeta. Itu kudeta ini udah membosankan nama itu kudeta dari awal bulan. Oke, langsung deh Bang Andi ditanggapi. Dicanangkan kudeta mulu, nggak bermutu itu. Tolong sebut satu nama saja ketua DPD yang hadir. Satu aja nama ketua DPD yang hadir. Bang Max, silahkan. Salah satu nama yang hadir siapa? Saya bukan urusan untuk pendaftaran. Tidak bisa nyebut. Andi Malarangeng boleh datang yang ngecek dan lain-lain. Tidak perlu lagi saya sebutkan. Satu aja dari 34. Anda tidak perlu banyak ngomong. Kami sudah selesai Kongres. Anda kalau mau berhadapan di lembaga hukum, kita berhadapan di sana. Siapa yang nanti? Anda mau bilang abal-abal, mau kudeta, mau pengkhianat, yang pengkhianat siapa, yang kudeta siapa, silakan. Kami tetap pada prinsip bahwa kita sudah menyelenggarakan KLB, Kongres luar biasa, dengan sukses, dengan menghasilkan ketua umum yang baru, dan tidak bisa digugat oleh Anda, kecuali pengadilan yang akan menggugat. Nah, kan tidak bisa menyebutkan. Saya cuma minta dari 34 DPD di seluruh Indonesia, tolong sebut satu saja nama ketua DPD yang hadir di KLB abal-abal itu. Saya harus mengikuti Anda sama sekali. Karena itu kenapa saya harus mengikuti keinginan Anda? Sorry Pak Andi Malarangeng, saya tidak perlu mengikuti apa yang Anda mau. Kirimkan orang-orang Anda ke panitia untuk mengecek siapa yang hadir. Oke, baik. Biar publik melihat, benar nggak orang-orang yang hadir di situ adalah pemilik suara. Anda tidak perlu ngomong bahwa publik melihat. Publik dari kemarin sudah melihat lewat siaran-siaran langsung. Sebentar, Bang Andi, Bang Max sebentar ya, gantian dulu. Bang Max, alasan Anda tidak mau mengungkapkan apa, Bang Max?
bukan soal mengungkapkan. Saya bukan bidang itu untuk pendaftaran. Oke, jadi Saya tidak untuk berhadapan sebentar, dengan sebentar. media. Sebentar, Saya gantian untuk dulu. berhadapan Tunggu, dengan tunggu. Andi Malarangeng. Sebentar. Sekali lagi saya bilang Andi Malarangeng, Anda jangan berbicara sebagai orang jujur Pak Andi Malarangeng. Bang Max, sebentar. Anda berbicara seperti orang yang memang benar-benar tidak memiliki apapun yang kesalahan apapun. Oke, Anda Bang harus Max, kali sebentar. ini jangan Bang saya Max. ungkapkan lagi seperti kemarin. Bang Max, jelas. Bang Andi, sebentar. Biar publik Bang Max, tahu. Bang Andi, saya mohon sebentar. Saya akan tanyakan ke Bang Max. Jadi yang kalau Anda merujuk di ADART Partai Demokrat tahun 2005, ini sesuai ADART seperti apa syaratnya, Saya Bang Max? tidak terlalu banyak mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Andi Malarangeng. Tapi anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu juga menulis dan memiliki kapabilitas terhadap siapa saja yang boleh memiliki hak suara. Dalam pasal-pasal tersebut ada KSB namanya Ketua Sekretaris Bendahara. Salah satu tidak dari bisa. mereka ini juga Tidak memiliki bisa. hak suara. Tidak perlu Tidak bisa. ketua. Ketua Tidak. sudah Tidak bisa. ditopin dan lain-lain. Kenapa bisa. kita harus pusing? Oke, kenapa nggak bisa Bang Andi? Mari. ART pasal 94 mengatakan bahwa kalau DPD ketua yang pemilik suaranya adalah ketua DPD. Jika DPC yang menjalankan hak suara adalah ketua DPC. Kalau jadi jelas. Nggak bisa tiba-tiba langsung sekretaris atau bendahara untuk pemilik hak suara dari ketua DPD adalah ketua DPD. DPC adalah ketua DPC. Begitu. Nah, tanyakan saya mau tanya aja. Biar publik tahu, biar kita semua tahu nih bahwa yang dibilang 1.200 itu bukan abal-abal hantu belawa yang tidak jelas. Siapa? Satu aja nama. Ketua DPD dari 34 DPD yang hadir. Ada nggak? Sebutkan satu nama aja deh. Gimana Bang Max? Nah, kalau begitu, Andi Malarangeng ini terlalu jauh. Yang disebut hantu belau itu sebenarnya Andi Malarangeng ini hantu belau. Sebut Hantu saja. belau yang baru masuk Partai Namanya. Demokrat lagi. 2004 dengan partai lain Sebut saja terus masuk namanya. Demokrat. Sekarang dia masuk ke sekolah sekian lama dan Ya. sekarang dia masuk lagi ke Partai Demokrat. Dia berbicara sebagai sebut seorang nama jujur. dong. Padahal dia sebenarnya hantu belau. Anda boleh Nah, berbicara nantinya dengan kita sebut dalam namanya. berdebat Satu ketika aja. kita sudah Satu berada di aja. lembaga hukum. Oke. Nah, Oke. nggak bisa jawab kan? Nggak Nah. bisa jawab dia. Bang Max. Satu nama aja. Ya, Bang Max, kalau tadi Anda menyebutkannya kan berdasarkan ADART tahun 2005 kan? Nah, tapi kan yang terakhir terupdate yang didaftarkan ke Kemenkumham adalah yang terakhir, tahun 2020. Artinya Siapa bukankah yang resmi bilang? yang ADART Aturan dari 2020? mana untuk mendaftarkan anggaran dasar yang tahun 2020? Anggaran dasar abal-abal kayak begitu yang dibuat di luar sidang. Kongres itu harus mengesahkan anggaran dasar anggaran rumah tangga dan dibuat dengan komisi anggaran dasar anggaran rumah tangga Oke. dalam kongres, bukan dibuat di luar kongres. Oke, Itu- jadi itu- menurut Anda yang didaftarkan ke Kemenkumham ini adalah ADART yang merujuk pada tahun 2005. Jadi yang sah di 2005. Jadi begini, Nggak ada. kita kembalikan Sebentar, bahwa sebentar, Bang anggaran Andi, dasar sebentar. yang diberlakukan itu adalah anggaran dasar yang kita merujuk kepada 2005. Tidak mempergunakan anggaran dasar yang hasil rekayasa, hasil pembuatan di luar sidang kongres. Ya, jadi dengar dulu. Andi Malarangeng jangan terlalu jauh. Anda terlalu jauh banget gitu. Anda jangan seperti orang Cuma minta jujur. Pak kamu Andi tahu. Malarangeng. Bang Max, kita kembali ke topik tadi. Maaf, kita kembali ke topik tadi soal merujuk ke tahun 2005 seperti apa? Silakan dilanjutkan. Bang Max? Bang Max? Putus ya? Oke, saya mau ke Bang Andi kalau gitu. Tadi katanya memang yang sah itu adalah di tahun 2005, Bang Andi yang Bagaimana? sebagai Yang rujukan sah untuk itu- ADART. Yang sah itu adalah yang terdaftar di Kumham sekarang ini. Yang Kan terdaftar ada. Jadi begitu tahun setelah 2020 Kongres, atau di 2005? 2020 dong. 2020 dong. Setelah Kongres, kan aturan dalam undang-undang itu begitu. Kita kemudian memasukkan, mendaftarkan daftar pengurus hasil Kongres itu dan ADART yang baru. Yang 2020 yang terakhir. Itulah yang kemudian masuk dalam lembaran negara. Sekarang itu yang sah. Dengan demikian, kalau negara ingin menguji, melakukan verifikasi apakah KLB itu sesuai dengan ADART yang sah, ya tentu ada yang ADART yang terdaftar di Kumham sekarang ini. Iya. Dan yang sekarang itu adalah ADART tahun 2020, bukan yang
2005. Nah, Nggak tapi mungkin. kalau argumentasinya Bang Andi gimana? Kalau tadi apa yang disampaikan oleh Bang Max bahwa ADART itu harusnya dibikin di area Kongres, bukan di luar Kongres katanya. Nggak benar sama sekali. Itu kan sudah ini penipuan lagi, penipuan publik itu. Semua sudah dilakukan dan kemudian didaftarkan di Kumham dan sudah diterima dan dimasukkan dalam lembaran negara. Dan kemudian tadi itu 2/3 dari DPD harus hadir. Tadi dia tidak bisa kasih sebut satu nama saja ketua DPD yang hadir. Bayangin, bergulir-gulir, berputar-putar. Nggak ada yang disebut satu nama ketua DPD yang hadir. Mas Bayu. Ya, gimana Bang Max? Ya, gimana Bang Max? Kalau tadi dia mau katakan, ini anggaran dasar tahun 2005 yang kita pakai. Karena kita sudah menghilangkan anggaran dasar yang dipakai itu, yang disahkan di Kongres 2020 itu. Yang pertama adalah pasal 83 yang kita pakai Undang-Undang Dasar Anggaran Dasar 2005. Dewan Pimpinan Pusat sebagai penyelenggara Kongres dapat diadakan atas permintaan Majelis Tinggi atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah daerah pemilik suara yaitu DPC dan DPC. Jadi ini adalah permintaan Pak Andi Malarangeng, bukan suka-suka membuat atas keinginan DPP gitu. Ya. Jadi kalau Anda tidak setuju dengan kami, Anda tinggal kita beradu argumentasi di PT UN atau di lembaga hukum. Anda seperti halnya orang hukum, padahal saya juga tahu Anda dari mana ke mana. Saya tahu Pak Andi, nggak usahlah kita berdebat di sini. Ya. Nah, kalau Anda mau dan Anda galau atau teman-teman Anda galau, kami buka peluang untuk Anda menjadi pengurus di Partai Demokrat hasil KLB ini daripada Anda galau, ya. Kami silakan, buka. Bang Andi. Anda mau jadi apa? Ya silakan. Kami tampung Anda di sini sebagai pengurus gitu. Daripada Anda ngomong terus tak jelas, Anda dari mana ke mana juga nggak jelas kok gitu. Nah, sebentar Bapak-bapak, Bang Andi mungkin terakhir. Singkat saja. Jadi, pasca KLB, apa yang akan dilakukan kubu yang memang masih setia sama dengan AHY sampai saat ini? Singkat saja, Bang Andi. Oh, tentu saja kita akan mengantisipasi apapun yang mereka lakukan ini. Ya, apakah KLB-nya itu segala macam. Termasuk mereka akan mendaftar di Kumham kan. Mudah-mudahan kita harap bahwa Kementerian Hukum dan HAM tetap terjaga integritasnya. Bisa melihat dengan jernih bahwa mereka ini abal-abal semuanya. Tidak sesuai dengan ADRT. Dan kemudian yang hadir pun abal-abal semua juga. Hantu blau. Oke, baik. Terima kasih Bang Andi, Bang Max juga terima kasih atas waktunya dan informasinya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Dia kan udah ngomong, saya belum. Halo? Oke, kami berikan kesempatan singkat saja, Bang Max. 1 menit ya. Yang hantu blau itu Andi Malarangeng, bukan kami. Dia hantu blau. Oke, gitu. Baik. Nanti kalau ada durasi lagi kita bahas lagi ya, Bang Max dan Bang Andi. Tapi terima kasih sekali lagi untuk waktu dan kesempatannya. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, Bang.